Hello viewers. Halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang indikator penerimaan SNMPTN seperti apa. Sebelumnya aku mau bilang ini berdasarkan opini aku dan instrumen penilaian yang dilakukan oleh UI khususnya. Jadi menurut aku ini bisa jadi pertimbangan buat kalian ketika ingin mendaftar SNMPTN nantinya. Kenapa ini penting? Karena SNMPTN bakal dilaksanakan sebentar lagi. Ini udah bulan Oktober, 2 bulan lagi akan Desember. Jadi bagi kalian yang mungkin bisa mendapatkan kuota SNMPTN, menurut aku ini sangat penting untuk dilihat. Yang pertama pastinya adalah nilai rapor kalian. Seberapa bagus sih nilai rapor kalian? Kalau dibandingkan dengan teman-teman kalian, apakah kalian termasuk 10 besar atau enggak? Kedua, kalau dibandingkan sama temen luar sekolah kalian, apakah nilai rapor kalian masih bagus atau enggak? Jadi menurut aku indikator paling penting adalah nilai rapor. Kedua adalah nilai mata pelajaran tertentu. Contoh, misalnya kalau kalian ingin masuk kimia, jurusan kimia, menurut aku penting banget untuk melihat apakah nilai kimia kalian bagus atau enggak. Oke, jangan misalnya nilai kalian yang bagus biologi tapi kalian milih jurusan kimia. Kenapa? Karena menurut aku itu bakal diperhitungkan. Gak cuma nilai kimia aja, menurut aku nilai mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris itu juga akan diperhitungkan nantinya. Karena 3 mata pelajaran ini menurut aku mata pelajaran yang cukup penting yang bisa membuat kalian bertahan di perguruan tinggi atau enggak. Yang ketiga adalah konsistensi. Apakah nilai kalian itu naik terus atau naik turun atau standar aja? Yang bagus sih menurut aku stabil ya. Peningkatannya sedikit nggak apa-apa asal stabil dan nggak turun. Cuman kalau ada yang turun itu juga nggak apa-apa, nggak masalah karena masih ada indikator-indikator penilaian yang lain. Yang keempat, prestasi di luar kelas. Apakah kalian punya sertifikat nasional ataupun internasional, lomba-lomba yang pernah kalian lakukan ketika kalian masih sekolah? Kalau kalian punya sertifikat yang bisa mendukung kalian, penting banget menurut aku untuk dimasukin. Kenapa? Karena sertifikat ini akan menjadi poin plus kalian ketika kalian dibandingkan dengan siswa lainnya juga yang mendaftar sama di jurusan kalian. Yang kelima, indeks sekolah dan akreditasi sekolah. Nah, indeks sekolah ini bisa dilihat dari jumlah lulusan yang masuk ke perguruan tinggi tertentu. Contoh misalnya SMA X banyak siswanya yang lulus menjadi mahasiswa UI. Nah, nanti setelah menjadi mahasiswa UI dia seperti apa? Apakah dia mempunyai prestasi yang bagus di UI atau IPK-nya bagus juga atau enggak? Jadi menurut aku itu akan sangat berpengaruh sekali ketika kalian punya indeks sekolah yang bagus. Yang keenam adalah prioritas pemilihan jurusan. Jadi di SNMPTN itu kan ada 2 pilihan. Dan setahu aku di pilihan pertama itu bakal disaring dulu semuanya seperti apa, barulah kalau ada kuota yang tersisa di pilihan kedua, kalian baru disaring ke pilihan keduanya. Selanjutnya yang menurut aku gak kalah penting adalah alumni sekolah kalian yang keterima di jurusan tersebut. Contoh yang tadi misalnya SMA X alumninya ada yang masuk ke jurusan teknik kimia dan kalian mau teknik kimia. Menurut aku itu akan lebih berpeluang dibandingkan kalian memilih jurusan yang gak ada dari sekolah kalian. Kalian juga harus tanyakan sama alumni sekolah kalian IPK-nya sebagus apa sih. Tahu IPK-nya sebagus apa itu juga akan membuat kalian semakin berpeluang. Kenapa? Karena yang tadi berarti kualitas dari sekolah kalian yang masuk ke jurusan tersebut di PTN tertentu itu sangat bagus. Ya PTN-PTN juga akan melirik dari sekolah kalian juga. Sehingga penting banget menurut aku faktor alumni ini. Jadi kalau kalian udah pengen di suatu jurusan, coba lihat alumninya ada atau enggak. Yang terakhir ada yang namanya faktor pengembangan SDM. Jadi memang ada beberapa universitas yang menyediakan kuota khusus bagi mereka yang berasal dari daerah untuk mengembangkan SDM-SDM yang berkualitas dan bisa mengembangkan daerahnya. Jadi kalau kalian yang dari daerah, menurut aku jangan berkecil hati. Ada kok beberapa PTN yang mengkuotakan buat anak daerahnya juga. Apalagi nih ya kalau kalian anak daerah dan kalian ada faktor alumni, ada alumni yang sudah masuk ke jurusan tersebut. Menurut aku akan lebih berpeluang lagi dibandingkan kalian gak ada faktor alumninya. Itu dia menurut aku hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian ingin mendaftar SNMPTN tahun 2021 ini. Aku harap indikator-indikator ini bisa kalian lihat dan bisa kalian pertimbangkan hingga bisa memperbesar peluang kalian untuk lulus di SNMPTN tahun 2021. Cukup segitu aja materi dari aku. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tanyain di kolom komen. Thank you banget yang udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.